Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Eko Syaputra dari D3 Mesin. Jadi, saya di sini ingin mempresentasikan sebuah judul yang mengenai tentang energi terbarukan, yaitu pembangkit listrik tanpa BBM berkapasitas 3 kW dengan memanfaatkan putaran flywheel. Ya, kita lanjut mulai dari latar belakang. Jadi, latar belakang yang saya ingin sampaikan di sini, jadi tujuan kami merancang sebuah alat yaitu flywheel pada electrical generator yang nantinya dapat memecahkan masalah mengenai ketidakstabilan voltage dan efisiensi daya yang rendah. Dengan adanya roda gila atau flywheel dengan merubah sebuah komponen berbentuk piringan bertujuan untuk menjadikan kestabilan putaran yang terjadi pada poros utama ketika terjadi penurunan putaran akibat pemakaian listrik yang melebihi bahan secara mendadak. Selain itu, roda gila juga merupakan suatu alat penyimpan energi pada pembangkit yang memberikan tambahan energi jika diperlukan sewaktu-waktu untuk mempertahankan putaran generator dan meningkatkan toleransi roda gila. Dapat memperbaiki kualitas listrik yang dihasilkan sehingga memecah terjadinya pemadaman listrik blackout apabila beban puncak tidak dapat dipenuhi. Jadi tujuan kami di sini menaruh flywheel ini karena flywheel adalah suatu benda yang besar yang menyimpan energi jika diputar, mengakibatkan putaran yang stabil dan menambah daya putar yang lebih lama gitu. Jadi lanjut lagi kita masalah yang diangkat dari solusi. Masalah yang kita angkat dari perihal alat yang kami kembangkan adalah untuk membantu pekerjaan ringan yang membutuhkan energi listrik di tempat-tempat yang sulit dijangkau energi listrik seperti di alam bebas, gunung maupun lautan. Karena alat yang kami ciptakan tidak membutuhkan energi asupan, hanya butuh di awal. Cukup energi yang sangat sedikit untuk memutar bagian motor-motor DC untuk membangkitkan energinya. Energi listrik yang dihasilkan cukup untuk cukup menyalakan listrik yang dihasilkan sekitar 2,5 kW sampai 3 kW di 4000 rpm. Lalu kita lanjut lagi di teknologi mesin alat pesaing yang ada. Jadi alat pesaing di sini ada 3 pesaing yang pembangkit energi juga. Yang satu dari prinsipnya sama, dia generator tapi dia menggunakan bahan bakar bensin untuk memutarnya dan dia ada motor bakarnya. Produk yang kedua ini adalah solar cell. Jadi solar cell di sini tuh banyak digunakan juga sekarang di penggunaannya di luar karena dia cuma hanya membutuhkan cahaya matahari untuk mengonversikan energi dari energi cahaya menjadi energi gerak yang dihasilkan dari listrik itu. Jadi dia menghasilkan listrik. Yang ketiga adalah baling-baling. Jadi di sini tuh kayak di Belanda itu dia menggunakan baling-baling untuk menangkap energinya karena mungkin di sana intensitas anginnya itu banyak dan dia makanya di sana menggunakan baling-baling ini. Jadi prinsipnya juga dia menggunakan generator untuk dapat listriknya seperti alat saya ini. Kalau dia menggunakan baling-baling, kalau saya menggunakan flywheel. Gitu loh. Jadi setiap alat memiliki keunggulannya masing-masing. Ya, jadi kita lanjut lagi di kelebihan teknologi yang ada. Jadi kelebihan dari alat yang kami kembangkan ini cukup baik digunakan.
di skala kecil karena dimensi alat ini cukup ringkas dan padat. Energi yang dihasilkan cukup untuk menyalakan 10 lampu LED 35 watt dalam sekali pengisian baterai 2 jam. Alat ini cukup handal dibawa ke area-area yang sulit seperti hutan dan lautan karena alat ini tidak selalu ketergantungan oleh cahaya matahari. Jadi dia ini lebih fleksibel gitu ketika tidak ada cahaya, ketika tidak ada listrik, jadi si pulinya ini bisa diputar secara manual gitu. Jadi ketika itu udah cukup menghasilkan energi, dinamo bisa memutar dinamonya sendiri yang dihasilkan dari generator yang kita putar. Nah, kita mulai lanjut lagi di kelemahan teknologi yang ada. Ya, jadi kita mulai di kelemahan teknologi yang ada. Jadi kelemahan dari alat yang serancang ini adalah alat yang pertama adalah alat yang cukup berat untuk dibawa bepergian karena berat total sekitar 23 kilo. Jadi mungkin harus 2 orang yang mengangkatnya. Yang kedua, ketika baterai benar-benar drop, kita harus memutar flywheel untuk mendapatkan sumber putaran awal untuk bisa menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik awal. Itu yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita harus memutar dulu sampai mendapatkan energi yang cukup buat memutarkan dinamo sampai memutar generator, lalu generator kembali ke baterai lalu kembali ke dinamo dan terus berputar. Jadi kita lanjut lagi ke rancangan teknologi mesin alat yang dikembangkan. Jadi rencana kami ini menambahkan suatu magnet di setiap sisi flywheelnya. Jadi rencana teknologi yang ingin dikembangkan pada flywheel menambahkan medan magnet di sisi luar flywheel untuk menambahkan putaran dan tarikan magnet yang menyebabkan daya waktu putar bertambah cukup lama dan bisa menghasilkan lebih banyak energi. Ya, jadi di situ sistem kerja itu mirip dia kayak seperti energi yang apa ya namanya, lupa ya. Energi abadi itu yang menggunakan magnet itu. Jadi seperti itu prinsipnya. Ada di YouTube. Nah, kita mulai dari label Demand dan Wise. Jadi alat ini banyak keuntungan dan banyak keunggulannya. Banyak keuntungan dan banyak kekurangannya. Jadi kita lihat di sini. Dari cara kerja alat yang mudah, kita kasih nilai 10, kita pilih Diamond. Biaya perawatannya murah, ya kita pilih nilainya 7, kita pilih Diamond. Komponen murah didapat, kita pilih Diamond. Memiliki jangka waktu pakai yang panjang, ya kita pilih Diamond. Alat yang memiliki sumber energi alternatif, ya kita pilih Diamond. Yang ketujuh kita baik memutarnya, ya Wise. Yang ketiga tidak memilih itu. Lalu dan seterusnya. Mungkin saya panjang kalau menjelaskan ini. Kita lanjut aja langsung ke struktur fungsi keseluruhannya. Jadi struktur fungsi keseluruhannya ini adalah fungsi berdasarkan hubungan antara input dan output berupa aliran energi, material dan sinyal dan dari suatu sistem teknik yang akan menjadikan generator berbasis flywheel menjadi suatu alat yang mudah dipahami ketika ada suatu masalah di kemudian hari. Ya, jadi saya ingin menerangkan nih dari gambar yang di sini. Ini input ya. Kita mulai dari input. Di sini ada energi mekaniknya. Di situ energi mekanik ada yang saya tadi jelaskan lagi juga sebelumnya. Kalau ketika tidak ada putaran dan tidak ada energi awal buat memutar dinamo untuk menggerakkan flywheel, jadi kita bisa menggerakkan secara mekanik. Kita bisa putar dulu putaran awal, lalu mesin bisa berputar secara sendiri dan mandiri dan autopilot juga. Lalu dari energi mekanik itu menghasilkan energi listrik. Jadi generator berputar diakibatkan dari dinamo yang dialirkan listrik sesaat dan flywheel menstabilkan putarannya. Jadi gitu. Jadi dari putaran flywheel itu tujuannya flywheel ini menstabilkan. Jadi bisa menghasilkan putaran listrik yang stabil. Outputnya dari sinyal, ya kita dari putaran awal lalu
menjadi signal kembali ke flywheel, lalu ke generator, lalu ke baterai, dan baterai balik lagi ke dinamo, lalu ke flywheel, baru ke generator lagi, dan terus berputar terus dan sampai titik mati dari gaya putar flywheel ini berhenti. Ya, kita lanjut lagi ke komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan. Nah, di sini kita kembangkan alatnya nih dari yang saya bilang tadi. Rencana teknologi yang ingin dikembangkan, flywheel menambahkan medan magnet di sisi luar flywheel untuk menambah putaran dari tarikan magnet yang menyebabkan daya waktu putar bertambah cukup lama dan bisa menghasilkan listrik lebih banyak. Jadi konsep yang sama dengan konsep dasar pembangkit listrik tenaga magnet sederhana, namun perbedaannya adalah pada magnet bagian stator yang digantikan oleh koil lilitannya dialiri arus listrik sehingga dapat juga menambahkan flux dalam magnet. Nah, jadi kita mulai lanjut lagi dari fungsi dan mekanisme kerja teknologi mesin alat yang dikembangkan. Prinsip kerjanya cukup sederhana, yaitu memanfaatkan gaya dari arah flux magnet yang berlawanan sebagai sumber energi yang dapat membuat magnet lainnya bergerak. Jika flux magnet yang berlawanan tersebut disusun dari beberapa buah magnet sedemikian rupa sehingga magnet-magnet yang berfungsi sebagai stator memicu penggerakan dari magnet-magnet lainnya yang berfungsi sebagai rotor. Kemudian dari bagian rotor ini dapat disambungkan dengan bagian dari magnet lainnya yang fungsinya sebagai generator, walaupun sebenarnya magnet rotor tersebut juga bisa sekaligus sebagai generator. Jadi seperti itu prinsip kerjanya. Lanjut lagi ke struktur subfungsi. Jadi struktur subfungsi di sini adalah fungsi dapat disebut juga sebagai cara kerja dari pembangkit listrik berbasis flywheel yang saya buat ini. Jadi di sini saya langsung jelaskan aja. Jadi prinsip kerjanya itu sederhana. Dari dinamo, nih kan. Kalau di sini tidak menggunakan putaran, ini udah ada energi dari baterai. Dinamo yang berputar lalu masuk ke generator mulai berputar karena dibantu oleh poros. Listrik mulai didapat di 1000 rpm. Balik ke modul. Nah, lalu balik lagi ke arah baterai dan sisanya balik lagi ke arah dinamo dan itu terus berputar dan ini menjadikan energi yang bisa dibilang abadi walaupun tetap mati. Ya, kita lanjut lagi. Di sini ada tabel solusi dan fungsi. Nah, di sini alat yang saya buat ini saya mengacu pada varian nomor saya pilih varian nomor 2. Nah, di sini saya varian nomor 2. Kita lihat yang berwarna ungu ini. Jadi dari varian 1 itu di situ ada elektroniknya, ya kan. Elektroniknya itu langsung ke arah dinamo AC-nya, lalu mulai ke arah pentransfer energinya dari puli lalu ke flywheel. Nah, flywheel itu di situ ada magnet yang bisa menstabilkan putarannya. Setelah itu kembali lagi ke generator, lalu dari generator kembali lagi ke ini parameter yang tertera di elektronika yang kita pakai ini, modulnya. Ya, jadi cukup sampai situ. Kita lanjut lagi di ini. Jadi seperti inilah dari varian-varian yang kita buat, parameter-parameternya dan nilai-nilainya di sini dari signal sampai syarat kerjanya ada di sini semua. Nah, kita langsung mulai aja. Kita lanjut aja langsung ke tabel evaluasi. Ya, tabel evaluasi di sini maaf memang karena cukup kurang jelas karena dari laptopnya dari gambarnya emang terlalu banyak jadi kurang. Jadi kita lanjut aja langsung ke
sketsa konsep varian. Jadi ini sketsa dasar yang kami buat pertama kali itu seperti ini, belum ada pengembangan lain-lain. Nah, langsung kita lanjut yang udah saya pilih dari varian kedua. Ini adalah gambar 3D dan gambar 2 dimensi model varian terpilih. Ya, bisa dilihat dari sini. Di sini kita emang gambar juga kurang jelas. Jadi ya di sini apa yang bisa saya jelaskan, mungkin ya di sini ya mungkin kalian bisa mengerti lah tentang ini. Nah, di sini ada pulinya, ada generatornya, ada dinamonya. Nah, ini tampak bawahnya, ini tampak atasnya, ini tampak sampingnya gitu. Ini kita langsung lanjut aja ke daftar referensi. Ya, jadi saya ngambil banyak data dari beberapa penulis dan ilmuwan ya kan. Saya ambil di sini. Jadi ada 10 daftar referensi yang saya ambil dari buku dan lain-lain. Ya, sekian, terima kasih. Saya ucapkan banyak untuk Bapak dosen dan lain-lain yang sudah membantu saya untuk belajar di mata kuliah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.